Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep listrik. Listrik sangat berguna bagi kehidupan manusia. Bayangkan bagaimana jadinya jika tidak ada listrik. Dunia akan gelap pada malam hari, tidak ada komunikasi, tidak ada penerangan, tidak bisa melihat televisi, dan tidak tahu dunia luar. Muatan listrik. Setiap zat terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Di dalam atom terdapat partikel-partikel yang lebih kecil lagi yang disebut inti atom atau nukleus yang dikelilingi elektron-elektron. Inti atom terdiri atas proton dan neutron. Elektron bermuatan listrik negatif, proton bermuatan listrik positif, dan neutron tidak bermuatan listrik atau netral. Arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anoda ke katoda. Arus listrik berlawanan arah dengan arus elektron. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewati atau mengalir melalui penampang konduktor tiap satuan waktu. Kuat arus listrik dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per delta T. Dengan Q adalah jumlah muatan yang melewati konduktor pada suatu titik, sedangkan delta T adalah selang waktu atau perubahan waktu. Bahan-bahan listrik. Sifat bahan listrik digolongkan menjadi konduktor, semikonduktor, dan isolator. Adapun yang sedang dikembangkan ilmuwan adalah jenis bahan superkonduktor. Setiap bahan mempunyai karakteristik masing-masing dalam menghantarkan listrik. Satu, bahan konduktor. Bahan konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Sebuah bahan akan dikatakan konduktor jika memenuhi syarat yang pertama, memiliki konduktivitas yang baik, yang kedua, mempunyai kekuatan mekanis atau kekuatan tarik yang cukup tinggi, yang ketiga, memiliki koefisien muai panjang yang kecil, dan yang keempat, memiliki modus kenyal atau elastisitas yang besar. Bahan konduktor mayoritas adalah dari bahan logam. Bahan logam sangat cocok digunakan dalam instalasi listrik seperti tembaga, timah, perak, emas, besi, dan aluminium. Namun, ada pula bahan konduktor dari bahan cair seperti air raksa dan asam sulfat. Adapun konduktor yang berbentuk gas diantaranya argon, kripton, dan neon. Bahan isolator. Bahan isolator adalah
bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Sebuah bahan akan disebut isolator jika memenuhi persyaratan: 1. Mempunyai resistivitas yang baik. 2. Mempunyai tahanan jenis yang besar. 3. Memiliki susunan atom yang kuat sehingga memiliki sedikit elektron valensi. 4. Mempunyai tegangan patah tembus atau breakdown voltage yang besar. Contoh bahan isolator adalah bahan padat yang berawalan huruf K seperti kertas, kayu, karet, keramik, dan kaca. Namun, ada juga bahan lain yang termasuk isolator seperti plastik, teflon, dan pasir silika. Isolator bahan cair dapat ditemui seperti minyak trafo. Minyak trafo selain berfungsi sebagai pendingin, juga berfungsi sebagai isolator. Adapun bahan isolator gas adalah udara, nitrogen, dan belerang. Bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan yang bisa menjadi konduktor dan bisa menjadi isolator, tergantung dari campuran doping bahannya. Doping adalah istilah mencampur sebuah bahan dengan bahan lain yang berbeda jenis. Bahan semikonduktor pada dasarnya adalah isolator. Namun, ketika didoping dengan bahan tertentu, maka akan menjadi konduktor. Bahan semikonduktor dibagi menjadi dua golongan, yaitu semikonduktor intrinsik atau semikonduktor murni adalah semikonduktor yang belum diberikan campuran doping sehingga struktur atomnya tetap netral. Semikonduktor intrinsik pada dasarnya adalah isolator karena memiliki struktur atom yang lebih kuat sehingga memiliki sedikit elektron valensi. Contoh dari semikonduktor intrinsik yang paling populer adalah silikon dan germanium. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor intrinsik yang telah diberikan campuran doping sehingga mengubah struktur atomnya. Dengan mencampur semikonduktor murni, maka akan lahir jenis semikonduktor ekstrinsik, yaitu semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe P atau positif adalah semikonduktor yang diberi doping bahan yang memiliki elektron valensi 3, sehingga struktur atom tipe P akan kekurangan elektron. Contoh bahan doping semikonduktor tipe P adalah boron, gallium, dan indium. Semikonduktor tipe N atau negatif adalah semikonduktor yang diberi bahan doping dengan elektron valensi 5, sehingga struktur atom tipe N adalah kelebihan elektron. Contoh bahannya adalah antimoni, arsenik, dan fosfor. Bahan semikonduktor tipe P dan tipe N akan menjadi bahan dasar untuk membuat komponen elektronika. Misalnya, menggabungkan semikonduktor tipe P dan N akan melahirkan dioda.
dan menggabungkan semikonduktor tipe PNP atau NPN akan melahirkan transistor. Bahan superkonduktor. Bahan superkonduktor sebenarnya adalah konduktor atau penghantar yang baik. Namun, pada konduktor masih memiliki resistansi karena pengaruh hambatan jenis. Sedangkan bahan superkonduktor tidak memiliki resistansi sama sekali. Untuk membuat resistansi 0 diperlukan suhu yang sangat rendah. Contoh bahan superkonduktor adalah merkuri, niobium alloy, fullerenens, dan magnesium diborate. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.